Hai, saya Dek Prat dan selamat datang di kanal YouTube Bali Tradisi. Berbeda dengan video-video saya yang sebelumnya, video kali ini adalah video yang akan saya ikut sertakan dalam Festival YouTuber Desa yang diadakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi, pada tema kali ini saya akan mengangkat tentang desa wisata dan digitalisasi. Mari ikuti perjalanan saya. Selamat datang di Desa Sulangai. Desa Sulangai telah ditetapkan sebagai desa wisata sejak bulan Desember tahun 2024. Tapi jauh sebelum itu, Desa Sulangai juga telah berusaha menerapkan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Nah, sejauh mana digitalisasi yang telah diterapkan di Desa Sulangai? Kali ini kita akan ngobrol bersama Sekretaris Desa Sulangai. Dan sekarang saya sedang berada di kantor Desa Sulangai. Mari kita ke dalam. Teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di kantor Desa Sulangai. Sebelum kita jalan-jalan menelusuri Desa Wisata Sulangai, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu Sekretaris Desa Sulangai tentang digitalisasi yang telah dilakukan di Desa Sulangai. Dan beliau sudah menunggu, kita langsung temui saja. Siang. Apa kabar? Baik. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Tiang dari kanal YouTube Bali Tradisi mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang digitalisasi di Desa Sulangai. Bisa ceritain nggak apa saja sih yang sudah dilakukan sampai hari ini? Ya. Jadi memang kita dari pemerintahan desa ini senantiasa untuk mengarah kepada yang namanya digitalisasi. Mau tidak mau kita harus masuk dan belajar tentang dunia digital itu. Nah, untuk di pemerintahan Desa Sulangai itu sendiri ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Akses wifi, internet itu sudah ada, baik itu di Banjar-Banjar, tentunya dengan bantuan juga dari pemerintah kabupaten melalui dinas Kominfo ya. Jadi di Banjar-Banjar itu sudah terpasang wifi, dan juga beberapa tempat yang merupakan pelayanan publik di desa itu juga sudah kita lakukan pemasangan wifi ya, termasuk CCTV juga. Nah, selain itu masyarakat itu sudah bisa mengakses dengan mudah berbagai informasi tentang desa, termasuk keperluan surat menyurat, karena sekarang kita sudah ada yang namanya tanda tangan elektronik. Jadi tidak harus menunggu pimpinan ada di kantor, walaupun beliau lagi dinas pun bisa diakses melalui TTE. Kita juga sudah melengkapi sarana prasarana baik berupa laptop ataupun smartphone untuk kadus-kadus kita. Ya, jadi Pak Kadus itu sekarang sudah harus bekerja dengan laptop mereka dalam menyusun data atau membantu kebutuhan administrasi dari masyarakat. Dan pelayanan kependudukan pun itu kita sudah sangat dibantu oleh Capil ya, dalam hal ini dengan adanya aplikasi baik itu Telunjuk Sakti, SIA. Jadi pelayanan akte, KTP kependudukan itu sudah bisa kita lakukan di desa. Oh, jadi nggak usah ke dinas kependudukan catatan sipil nih kayaknya. Iya, berbondong-bondong ke Capil. Jadi kan pelayanan itu bisa kita persingkat dengan semuanya ada di desa. Jadi sangat dimudahkan di masyarakat. Betul sekali. Terus untuk informasi di desa nih ada nggak tempat biasanya untuk menyampaikan kanal-kanal informasinya nih Iya. Jadi desa itu bisa diakses langsung dari sosial media. Itu kita ada beberapa kanal yang dikelola oleh Kim Desa. Kita ada YouTube-nya di Wonderful Sulangai. Kemudian ada juga baik di Facebook ataupun laman lainnya di sosial media. Kita juga ada website desa untuk pengaduan, kritik, saran, ataupun informasi lainnya seputaran pemerintahan desa. Itu masyarakat sudah bisa mengakses di sulangai.desa.id. Jadi semuanya sudah tersedia di situ. Iya, jadi digitalisasinya memang sudah sangat lengkap sekali. Betul sekali. Bu, ya. Untuk kita juga di pemerintahan desa dalam melakukan keseharian, artinya dari penganggaran, keuangan dan sebagainya, itu juga sudah dengan sistem.
Jadi itu akan sangat membantu kita dalam mempercepat kerja kita juga kan gitu. Ya, betul. Jadi mau datanya diminta hari ini, kita sudah ada, kita sudah bisa lihat di sistemnya seperti itu. Oke, jadi begitulah wawancara kita tadi sama Ibu Sekdes. Saya jadi masyarakat Selangai aja baru tahu sebegitu banyak sudah dilakukan digitalisasi. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Sekdes. Maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Kali ini kita akan berkunjung ke air terjun Tibuan Kebo yang disebut juga air terjun Leke-Leke karena memiliki dua akses ya, dari desa sebelah. Dari dulu namanya Leke-Leke, tapi dari desa Selangai itu disebut air terjun Tibuan Kebo. Kali ini kita berjumpa beberapa orang teman. Jadi ini masih jalan setapak, masih asri sekali dan akan menjadi penunjang desa wisata Selangai yang sangat potensial. Teman-teman bule kita menyerah ya, dia mau balik dari arah seberang ya di Baturiti. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita bertualang di desa wisata Selangai. Inilah air terjun Tibuan. Demikian tujuan kita jalan-jalan di air terjun Tibuan Kebo. Jadi sekarang kita mau menuju ke tempat lainnya. Ini medannya lumayan jauh ya. Hai, halo, going to Leke-Leke. Nah itu sudah ada tamu lagi. Jadi ada sebenarnya banyak yang mencari jalan ke sini ya, jalan setapak. Jadi ini tinggal didevelop lebih bagus. Dua rombongan yang kita tunggu. Jadi semangat desa wisata Selangai, kita bisa. Lumayan tualangan kita tadi ke air terjun Leke-Leke dan sekarang kita transit dulu di salah satu homestay yang ada di desa Selangai, yaitu Casa Sundara. Di sini juga sudah ada homestay untuk tamu-tamu yang mau menginap. Jadi kita modelnya homestay ya seperti ini ya. Harapannya untuk quality tourism. Oke, please, selamat datang di Casa Sundara. Mari kita review ke dalam. Oke, Pak Dedian, guide kita yang tadi ya. Ada check-in hari ini Pak Dek? Ya, sekarang ada 3 tamu. 3 tamu. Jadi kurang lebih homestay-nya cukup premium ya untuk Casa Sundara, dan ada beberapa homestay lagi di sini. Belum ada. Terus di Lumus juga ada. Ya. Terus di Timur ini juga ada. Kamar mandinya seperti ini. Sangat layak ya. Kamu yang akan menginap di sini punya sangat nyaman. Lihat amenities-nya. Semua lengkap. Shower, tapi nggak ada bathtubnya ya. Terus untuk kamar tidur ada di atas. Jadi bednya ada di sini. Dan view-nya langsung mengarah ke sawah di desa Selangai. Di sana kita bisa melihat
view Gunung Agung dan Gunung Abang. Jadi kalau cuacanya bagus pagi-pagi biasanya awannya tidak ada, kita bisa melihat sunrise di antara Gunung Agung dan Gunung Abang. Nah, homestay yang ada di Desa Sulangai ini seperti fasilitasnya seperti itulah. Jadi lumayan ya untuk tamu, cukup nyaman tinggal di sini. Dan sama Pak Dedian kita ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang ini kan tempatnya di desa. Gimana sih caranya Pak De untuk mendatangkan tamu agar menginap di sini dan mau berkunjung ke Desa Sulangai? Ya. Kalau kami ada beberapa platform. Nah, ada booking.com. Nah, biasanya booking.com ini yang paling banyak dipakai. Oh, jadi untuk tamu yang datang reservasinya ini ya. reservasinya di Ya. booking.com. Untuk Tamunya lebih juga ada ya. mempermudahkan gitu ya. Iya sih, zaman Ya. sekarang digitalisasi itu kan penting. Jadi untuk gininya terhubung berarti ya, semua homestay yang ada di sini itu jadi satu grup di desa wisata ya. Ya, semuanya terhubung. Berarti semua homestay yang lain juga pakai platform Ya, digital sama-sama. Setelah lelah berjalan-jalan ke air terjun Kipuan Kebo atau air terjun Leke-Leke, tadi kita sudah mampir ke Casa Sundara. Itu homestay yang cukup premium dan tentu saja akan sangat nyaman untuk tinggal di Desa Wisata Sulangai. Dan sekarang kita akan menuju sebuah tempat yang sangat eksotis yang menjadi salah satu ciri khas Bali juga dengan organisasi subaknya, yaitu di Subak Batu Lantang. Jadi teman-teman kalau mau lihat sawah subak alternatif selain di Jatiluwih atau mungkin di Ciking yang sudah terkenal ya, teman-teman bisa datang ke Subak Batu Lantang di Sulangai, atau juga ada di Subak Sulangai dan Subak Sandakan juga. Jadi di Sulangai itu ada 3 lembaga subak IEH. Seperti apa subak yang ada di Subak Batu Lantang ini? Mari kita lihat videonya. Oke, kurang lebih seperti itu penampakan dari udara seperti apa subak di Batu Lantang. Jadi next kita akan menuju ke air terjun berikutnya, yaitu air terjun Guagong yang ada di Desa Adat Batu Lantang. Ayo kita ke sana. Jadi ini adalah jalan menuju air terjun Guagong ya. Bisa jalan kaki, kalau mau parkir bisa di parkiran yang tadi, kalau mau bawa motor juga bisa. Ini lokasi parkirnya ya, harusnya kalau nggak hujan bisa di sini. Di sini aja. Terus kita bisa lewat. Air terjunnya. Ini aksesnya sudah ditata ya. Jadi memang ini sudah dari beberapa tahun yang lalu memang disiapkan untuk menuju Desa Wisata Sulangai, persiapan Desa Wisata Sulangai. Dan sekarang karena semua fasilitasnya sudah lengkap, fasilitas penunjang juga sudah ada, jadi Desa Sulangai sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Dan inilah dia air terjun Guagong.
Demikianlah perjalanan kita keliling di Desa Sulangai serta menyaksikan bagaimana Desa Sulangai melakukan digitalisasi. Dan kita sudah berkeliling di Desa Wisata Sulangai, mulai dari air terjun Kipuan Kebo, kita tadi sudah mampir ke homestay Casa Sundara, kemudian melihat juga subak yang ada di Desa Sulangai, dan ini adalah perjalanan terakhir kita di air terjun Goa Gong. Nah, di ujung perjalanan ini kami mengundang teman-teman semua untuk mengunjungi Desa Wisata Sulangai. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang informasi apa saja yang kita punya di Desa Wisata Sulangai, kalau mau booking homestay, dan teman-teman kalau pengen juga booking package perjalanan yang kita punya, teman-teman bisa langsung mengakses di website Desa Wisata Sulangai. Kemudian kalau untuk booking homestay, teman-teman bisa mengunjungi platform-platform tempat booking yang teman-teman punya seperti tiket.com, Agoda, apalagi ya, booking.com ya, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sana dan harganya sangat terjangkau. Jadi kami tunggu kedatangannya di Desa Wisata Sulangai. Dadah.